Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Regina Amelia, NPM 2271211010, mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Sri Indrastuti, SMM. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat saudara bekerja. Jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai sebagai seorang pimpinan. Sebagai seorang pimpinan kantor, kita perlu tahu berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Faktor-faktor ini perlu diperlihatkan guna menjaga kestabilitasan produktivitas setiap pegawai yang bekerja di kantor atau organisasi tersebut. Berikut 7 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu yang pertama, pimpinan dari kantor tersebut. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah pimpinan dari kantor tersebut. Pimpinan memiliki peranan yang penting di dalam sebuah kantor atau organisasi, yakni untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh pegawai, agar mereka dapat memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan kantor. Bayangkan jika kita berada di posisi pegawai dan memiliki pimpinan yang bersifat seperti bos, dan hanya memberikan tugas tanpa arahan atau motivasi. Tentu saja pegawai yang berada di kantor tersebut akan mulai mengalami penurunan semangat dalam bekerja dan bahkan bisa memutuskan untuk berhenti bekerja. Yang kedua adalah faktor jenjang karir. Jenjang karir merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Dengan adanya jenjang karir yang pasti, pegawai akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja di sebuah kantor, karena mereka memiliki tambahan penghasilan dan juga pengalaman kerja yang baik. Faktor yang ketiga adalah lingkungan kerja. Kinerja pegawai juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja. Apabila pegawai tersebut bekerja di lingkungan yang kurang suportif dan bahkan memiliki rekan kerja yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama, maka hal tersebut dapat membuat pegawai menjadi cepat jenuh dan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan dari kantor tersebut. Yang keempat adalah beban pekerjaan. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah beban pekerjaan yang bisa jadi terlalu banyak atau melebihi kapasitas dari yang semestinya. Oleh karena itu, sebagai seorang atasan, kita harus dapat mengetahui seberapa besar kemampuan masing-masing pegawai kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan memberikan pekerjaan tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Kami paham bahwa beberapa kantor memiliki keterbatasan tenaga kerja, namun permintaan yang cukup tinggi dari customer akan tetapi sebagai seorang pimpinan kita dapat mencoba mengatasi hal-hal tersebut dengan menambah pegawai atau membekali pegawai dengan saat ini yang sudah bekerja di kantor tersebut agar dapat bekerja secara cepat dan efektif. Yang kelima adalah kemampuan individual. Kadangkala seorang pegawai bisa saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan karena adanya keterbatasan kemampuan. Selain itu, mungkin saja pegawai tersebut belum pernah mengerjakan tugas tersebut, sehingga mereka tidak mengerti harus bagaimana untuk menyelesaikannya. Sebagai seorang pimpinan, kita bisa memfasilitasi pegawai dengan program training ataupun workshop yang dapat membantu mengembangkan potensi dalam diri mereka. Dengan adanya program training, maka pegawai akan merasa lebih yakin dan percaya diri dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Kemudian, fasilitas kantor sering dianggap sepele, tapi tahukah kita bahwa ketersediaan fasilitas kantor dalam menunjang pegawai selama bekerja sangatlah penting. Beberapa fasilitas kantor mulai dari ketersediaan meja, kursi yang masih layak pakai, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan cukup, hingga sistem keamanan sangat dibutuhkan oleh para pegawai agar mereka dapat bekerja dengan nyaman. Faktor yang terakhir adalah bonus. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah bonus.
Dengan adanya bonus, pegawai akan merasa diapresiasi atas seluruh kerja kerasnya, dan mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat. Kita dapat memberikan bonus baik dalam bentuk insentif ataupun hadiah berupa barang yang dapat digunakan oleh pegawai. Selain itu, bonus juga dapat diberikan dalam bentuk voucher belanja. Dengan memberikan voucher belanja, pegawai dapat memilih sendiri barang yang ingin mereka beli. Untuk itu silakan para pimpinan agar dapat memberikan reward bagi pegawainya. Mungkin itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Pembahasan yang kedua adalah faktor apa saja yang mendukung komitmen organisasi pada instansi tempat saudara bekerja. Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Komitmen organisasi merupakan titik berat atau hal yang penting dalam organisasi karena akan menunjang kelangsungan hidup organisasi, apapun bentuknya. Terkait dengan hal ini, Hadiani menyebutkan komitmen aktif dalam kegiatan dan menikmati bekerja sama dalam organisasi akan menentukan ketertarikan pegawai pada perusahaan yang pada akhirnya akan memutuskan apakah pegawai terus bergabung dan memajukan perusahaan atau mencari lingkungan yang lain yang lebih menjanjikan. Menurut Steers dalam Sopiah 2008, ada 3 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu yang pertama, ciri pribadi kinerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan. Yang kedua, ciri pekerjaan seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan kerja dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, pengalaman kerja seperti keterdalanan organisasi di masa lampau dan cara pekerja mengutarakan dan membicarakan perasaannya mengenai organisasi tersebut. David dalam Sopiah 2008 mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada sebuah organisasi. Yang pertama, faktor personal, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dan lain sebagainya. Yang kedua, karakteristik pekerja, lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karakteristik struktur, besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerja, dan lain-lain. Yang keempat, pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Pengaruhnya terhadap budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu untuk suatu sistem dengan makna bersama. Budaya organisasi adalah keikutsertaan individu ke dalam suatu masyarakat dan pengumpulan program pemikiran yang membedakan anggota dari satu kelompok manusia dengan kelompok lainnya, nilai, norma, dan kebiasaan. Bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi melalui kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan, baik secara simultan atau bersama-sama maupun secara parsial atau sendiri-sendiri. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi budaya organisasi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja diberikan kepada para karyawan, maka akan semakin tinggi pula kinerja para karyawan tersebut. Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kinerja sebagai variabel intervening. Demikian juga komitmen organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Dapat diartikan bahwa semakin kuat budaya organisasi dengan didukungnya komitmen yang tinggi terhadap organisasi tersebut akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dalam upaya meningkatkan karyawan. Bahasan selanjutnya adalah kenapa organisasi melakukan reengineering dan restrukturisasi dan apa saja yang membedakan masing-masing. Berikan contoh organisasi yang melakukan reengineering dan restrukturisasi untuk organisasi profit motif dan sosial motif. Mengapa demikian? Reengineering atau rekayasa ulang disebut pula manajemen proses inovasi dan desain ulang proses, meliputi konfigurasi ulang atau desain ulang pekerjaan, tugas dan proses-proses,
untuk tujuan meningkatkan biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Fokus rekayasa ulang adalah mengubah cara kerja yang telah ada sebelumnya, tidak mempengaruhi struktur atau bagian organisasi, dan tidak mengakibatkan pemecatan atau kehilangan pekerjaan. Reengineering lebih memihak kepentingan karyawan dan konsumen dibandingkan pemegang saham. Dalam reengineering, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memecahkan halangan fungsional dan menciptakan sistem kerja berdasarkan proses bisnis, produk, ataupun output daripada fungsi atau input. Landasan reengineering adalah desentralisasi, independensi yang berulang, dan penyebaran informasi. Manfaat dari rekayasa ulang adalah ia memberikan peluang pada karyawan untuk melihat secara lebih jelas bagaimana pekerjaan mereka mempengaruhi produk akhir atau jasa yang sedang dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Kelemahannya adalah ia juga dapat menurunkan kekhawatiran manajer apabila tidak diatasi akan menyebabkan trauma perusahaan. Sedangkan restrukturisasi juga disebut pengurangan atau right sizing atau penghilangan lapisan adalah mengurangi ukuran perusahaan dalam artian jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturisasi berpihak pada kepentingan pemegang saham daripada kepentingan karyawan. Beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi telah melakukan benchmarking. Benchmarking merupakan cara untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan terbaik yang ada pada industri dalam kriteria kerja yang luas. Beberapa rasio benchmarking yang biasanya dipakai untuk melakukan restrukturisasi antara lain perbandingan volume penjualan atau staf perusahaan dengan karyawan operasional atau bentuk lingkup kendali. Adapun manfaat utama dari melakukan restrukturisasi adalah pengurangan biaya. Ia dapat menyelamatkan perusahaan dari persaingan global dan keruntuhan. Selain itu, ia juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain adalah mengurangi komitmen karyawan, kreativitas, dan inovasi yang mengiringi ketidakpastian dan trauma yang berhubungan dengan penundaan dan pemecatan karyawan yang sesungguhnya. Serta banyak orang yang tidak berambisi menjadi manajer dan banyak manajer yang mencoba keluar dari jalur manajemen. Adapun contohnya adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia pernah nyaris bangkrut karena memiliki utang yang menumpuk. Pada tahun 2004 tercatat bahwa maskapai penerbangan ini mengalami kerugian yang mencapai hingga 800 miliar rupiah, sungguh jumlah yang sangat fantastis. Belum lagi hutang yang berjumlah 868 juta dolar Amerika, ditambah lagi dengan performa yang kurang baik dengan banyaknya keterlambatan yang dilakukan. Sehingga hal ini membuat maskapai ini mendapat reputasi yang buruk, tak hanya di mata pelanggan, juga di mata internasional. Restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sektor perusahaan. Salah satunya dalam bidang manajemen. Sebelumnya sistem manajemennya adalah 1:3:4, yang artinya satu manajemen membawahi 3-4 orang staf. Setelah restrukturisasi berubah menjadi 1:7 manajemen memimpin 7 orang staf. Hal ini bertujuan agar info yang ada di lapangan bisa tersalurkan secara langsung. Selain mengubah sistem manajemen, pemangkasan lapisan organisasi juga dilakukan. Hal ini dilakukan karena lapisan struktur perusahaan dinilai terlalu banyak, sehingga menyebabkan proses komunikasi lambat dan birokrasi yang berbelit-belit. Dengan memangkas beberapa lapisan organisasi, komunikasi menjadi lebih cepat, dan proses birokrasi dapat dilakukan dengan efisien. Adanya perubahan sistem manajemen tersebut sehingga perusahaan dapat melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Performa kinerja Garuda Indonesia semakin meningkat. Hal ini ikut dirasakan oleh para penumpang Garuda Indonesia yang semula sering mengalami keterlambatan, kini sudah tidak lagi. Pada tahun 2007, OTP atau On Time Performance atau rasio ketepatan waktu penerbangan Garuda di bawah angka 70%. Namun saat ini angka OTP sudah berada di atas 90%. Tak heran peningkatan performa ini membuat Garuda Indonesia mendapat penghargaan The World Most Improved Airlines dari Skytrax.
Tak hanya OTP, Garuda juga kembali mendapat kepercayaan para pelanggannya, sehingga lama-kelamaan pun pelanggannya juga semakin meningkat. Jadi dapat kita lihat bahwa restrukturisasi dapat membawa kondisi perusahaan dari keterpurukan menuju kejayaan. Namun dapat kita ingat, sebelum melakukan restrukturisasi, sebaiknya kita mengetahui penyebab keterpurukan yang menimpa perusahaan tersebut, sehingga kita dapat tahu strategi apa yang dapat kita ambil dan strategi tersebut dapat tepat guna. Pembahasan yang terakhir adalah analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group, ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang, dan di mana posisi instansi Anda bekerja. Jelaskan apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut. Metode analisis Boston Consulting Group atau BCG merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasian terhadap potensi keuntungan perusahaan. Tujuan utama matriks Boston Consulting Group adalah untuk mengetahui produk manakah yang layak mendapat perhatian dan dukungan dana agar produk tersebut bisa bertahan dan menjadi kontributor terhadap kinerja perusahaan dalam jangka yang panjang. Bahwa posisi perusahaan dalam kondisi ini menghadapi pangsa pasar yang rendah dan terjadi justru dalam kondisi pertumbuhan yang tinggi. Kondisi ini seolah-olah memberikan kesan bahwa cash flow lemah. Pada posisi ini, perusahaan harus memutuskan apakah akan memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk, atau menjualnya. Pada instansi tempat saya bekerja, perlu melakukan berbagai strategi. Yang pertama, kualitas produk, meningkatkan inovasi, dan mempertahankan kualitas produk, sehingga respon konsumen semakin membaik. Yang kedua, kualitas pelayanan. Dan yang ketiga, komunikasi pemasaran, meningkatkan komunikasi pemasaran, sehingga brand image atau citra perusahaan tetap tertanam di benak konsumen. Saran saya untuk menghadapi kondisi tersebut adalah sebaiknya yang pertama memberikan bonus kepada para mitra apabila kualitas produk terjaga dengan baik, sehingga para mitra terus termotivasi untuk menjaga kualitas terbaik dari produk yang menjadikan para mitra menjadi loyal dan melakukan pemasaran secara intensif guna menarik calon mitra baru, yang tentunya hal tersebut mempengaruhi profit dan peningkatan pangsa pasar. Jika banyak mitra yang berminat untuk bergabung, maka posisi kuadran perusahaan akan bergeser menjadi lebih baik. Kemudian perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kesetiaan terhadap mitra dengan mengetahui kebutuhan yang diinginkan para mitra. Perusahaan perlu memberikan promosi jabatan untuk karyawan yang berkompeten dan memberikan bonus atau insentif bagi karyawan yang mampu memenuhi target. Mungkin demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.